pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan proposal penelitian yang berjudul Gambaran Epidemiologi Diare pada Balita tahun 2024 di RSY. Pertama, saya akan menjelaskan latar belakang penelitian, yaitu diare merupakan salah satu masalah kesehatan yang masih sering terjadi pada balita, baik di Indonesia maupun di berbagai negara lainnya. Menurut WHO, diare termasuk salah satu penyebab utama kesakitan bahkan kematian pada balita. Hal ini disebabkan karena sistem kekebalan tubuh balita masih belum berkembang secara sempurna, sehingga mereka lebih mudah terangsang terinfeksi yang menyebabkan diare. Nah, selain itu, diare juga tidak boleh dianggap sebagai penyakit yang ringan. Jika tidak ditangani dengan baik, diare dapat menyebabkan dehidrasi, kurangnya gizi, menghambat pertumbuhan anak atau stunting, bahkan dapat menyebabkan kematian. Oleh karena itu, pencegahan dan penanganan diare menjadi hal yang sangat penting. Masih tingginya kasus diare di Indonesia dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti sanitasi lingkungan yang kurang baik, kurangnya akses terhadap air bersih, rendahnya penerapan perilaku hidup bersih dan sehat, serta kondisi gizi anak yang kurang baik. Nah, melalui data rekam medis yang tersedia di rumah sakit, kita dapat mengetahui bagaimana pola kejadian diare pada balita. Informasi tersebut dapat dimanfaatkan sebagai dasar dalam menyusun program pencegahan dan pengendalian diare agar kasusnya dapat dikurangi. Kemudian rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana gambaran epidemiologi diare pada balita tahun 2024 di RSY. Rumusan masalah ini dibuat karena ingin mengetahui bagaimana distribusi atau penyebaran kasus diare pada balita berdasarkan data rekam medis yang tersedia di rumah sakit. Nah, tujuan penelitiannya itu ada dua, yaitu yang pertama tujuan umum untuk mengetahui gambaran epidemiologi diare pada balita tahun 2024 di RSY. Yang kedua yaitu tujuan khusus. Penelitian ini ada 3, yaitu pertama, mengetahui distribusi kasus diare berdasarkan kelompok umur balita. Yang kedua, mengetahui distribusi kasus berdasarkan jenis kelamin. Dan ketiga, mengetahui distribusi kasus berdasarkan waktu kejadian selama tahun 2024. Dengan mengetahui ketiga hal tersebut, diharapkan dapat diketahui pola kejadian diare sehingga dapat menjadi dasar dalam upaya pencegahan dan pengendalian penyakit. Manfaat penelitian secara teoris. Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan menjadi referensi ilmiah mengenai epidemiologi diare pada balita. Selain itu, hasil penelitian ini juga dapat dijadikan acuan bagi peneliti lain yang ingin melakukan penelitian sejenis. Sedangkan secara praktis, penelitian ini diharapkan memberikan manfaat bagi berbagai pihak. Bagi rumah sakit, hasil penelitian dapat digunakan sebagai bahan evaluasi dalam meningkatkan program pencegahan diare. Nah, bagi tenaga kesehatan, hasil penelitian dapat menjadi sumber informasi dalam meningkatkan pelayanan kepada balita. Nah, bagi mahasiswa dan peneliti, penelitian ini dapat dijadikan referensi untuk penelitian berikutnya. Dan bagi masyarakat, hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran akan pentingnya menjaga kebersihan lingkungan, menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat, serta mencegah terjadinya diare pada balita. Nah, kesimpulannya, diare pada balita masih menjadi salah satu masalah kesehatan yang perlu mendapat perhatian serius. Oleh karena itu, analisis epidemiologi berdasarkan karakteristik orang, waktu, dan tempat sangat diperlukan untuk mengetahui pola kejadian penyakit. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang bermanfaat bagi rumah sakit maupun tenaga kesehatan dalam upaya pencegahan dan pengendalian diare pada balita. Demikian presentasi proposal penelitian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.